Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda. Salam. Halo sobat hebat, gimana nih kondisinya di sekolah akhir-akhir ini? Apakah lagi sibuk sama tugas, pelajaran, organisasi, atau hal lainnya? Kalau kalian merupakan salah satu warga di SMA Negeri 1 Karangnunggal, pasti tahu nih, kalau di SMA Negeri 1 Karangnunggal lagi sering mengadakan kampanye secara langsung ke kelas-kelas atau secara publisan di sosial media. Setiap organisasi pasti memerlukan suatu regenerasi atau kaderisasi untuk mencetak suatu kepengurusan yang lebih baru dan juga upgrade. Dan di setiap organisasi pasti memerlukan suatu kepemimpinan dan pemimpin yang dipilih secara demokrasi ya kalau di organisasi. Karena pemimpin itu merupakan aspek vital dalam menjalankan organisasi. Dan di SMA Negeri 1 Karangnunggal, ketua dan wakil ketua OSIS akan segera lengser. Oleh karena itu, di SMA Negeri 1 Karangnunggal akan segera dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Menerapkan sistem demokrasi, maka di SMA Negeri 1 Karangnunggal akan diadakan pemungutan suara secara demokratis untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dan di sini kita bersama salah satu pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024, yakni pasangan calon nomor urut 1. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nur Ramadhani dari kelas 11-12 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Dan rekan saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Olivia Septiani dari kelas 11-1. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Oke guys, jadi sekali lagi ini merupakan salah satu pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Ada Kak Salma sebagai calon ketua OSIS dan Kak Olivia sebagai calon wakil ketua OSIS. Jangan lupa nomor urut 1. Oke, jadi mau tanya-tanya dulu nih, gimana moodnya hari ini? Alhamdulillah untuk mood hari ini baik. Baik, hari ini ngapain aja nih sebagai salah satu paslon? Tadi kami kampanye ke setiap kelas. Terus ngapain aja? Pas kampanye tuh ada apa aja di kelasnya, ngapain aja? Apakah banyak pertanyaan kayak gimana gitu? tadi banyak sekali pertanyaan ya, tapi untuk pertanyaan itu cenderung dari kelas 11. Nah, tadi itu pertanyaan itu tentang bagaimana melaksanakan aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnunggal, juga apa alasan kenapa harus memilih kami gitu sebagai ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Oke, jadi pertanyaannya dominan pertanyaan yang seperti itu ya. Nah, sekarang mau nanya dulu nih latar belakang atau background kalian. Kalian di sekolah atau di masyarakat sering ngikuti kegiatan apa atau hal apa yang sering kalian minati dan lakukan gitu di sekolah maupun di masyarakat? Bisa diceritakan? Untuk saya, untuk di masyarakat saya agak kurang untuk bersosialisasi. Tapi untuk di sekolah saya mengikuti beberapa eskul seperti eskul pramuka dan juga eskul seni. Nah, pada eskul seni saya itu mengikuti divisi tari modern. Oke. Yang suka disebut sebagai teteh idol ya pas MPLS. Oke, kalau Olip gimana? Untuk di sekolah saya mengikuti organisasi ekstrakurikuler pramuka, bukan hanya di sekolah saja tetapi di luar saya juga mengikuti tentang kepramukaan. Oke. Dan di organisasi atau ekstrakurikuler itu kalian ngapain aja gitu? Atau misalnya kalian pernah menjadi sebagai apa di OSIS, di pramuka, di seni dan lain sebagainya? Untuk di seni saya hanya menjadi anggota. Pada sebelumnya saya di musik dan berpindah ke modern.
sebagai pengajar tari modern juga. Kalau di Pramuka kemarin saya berpengalaman menjadi humas, yaitu publikasi dan dokumentasi di Pramuka. Dan untuk di OSIS pada tahun kemarin saya itu menjabat sebagai anggota Sekbi 8, yaitu Sastra dan Budaya. Untuk saya di Pramuka diamanahi sebagai Hartaka dari kelas 10 sampai sekarang. Untuk Hartaka umum. Dan untuk di OSIS kemarin saya menjabat sebagai anggota Sekbi 7. Oke, jadi mungkin ini masih ragu-ragu atau canggung-canggung ya buat podcast. Saya juga sama. Tapi di sini marilah kita berpodcast secara jujur dan juga santai. Setuju? Setuju. Oke, gak apa-apa. Pokoknya keluarin apa yang ada di pikiran kalian ya. Oke. Siap. Gimana nih? Pas kalian jadi OSIS, pernah gak terbayang bakal jadi pasangan calon ketua dan wakil ketua? Kalau untuk saya itu sebelumnya itu belum terbayang, tapi karena ada kesempatan gitu ya di depan mata, jadi saya coba dulu saja gitu. Karena saya juga lumayan penasaran hal itu. Untuk saya sama, sebelumnya saya tidak berpikiran untuk menyalonkan diri, tetapi atas kepercayaan dari kakak kelas terutama saya mencoba untuk memberanikan diri. Oke, jadi paslon 1 ini, Kak Salma dan Kak Olivia ini aktif di bidang pramuka, seni juga, dan lain sebagainya ya di sekolah. Dan pernah menjabat sebagai anggota dari salah satu sekbi di OSIS juga. Dan di sini mau nanya nih, gimana kalian ngebuat visi misi kalian? Apa yang kalian pikirin pas kalian bikin visi misi gitu? Yaitu pastinya itu untuk memajukan SMA Negeri 1 Karangnunggal. Dan kami juga di sini tuh merujuk pada potensi serta karakter siswa-siswi SMA Negeri Karangnunggal, karena masih banyak gitu ya siswa-siswi itu yang belum sepenuhnya mengenal karakter dirinya sendiri gitu. Jadi kami merujuk pada hal tersebut. Karakter dari murid SMA Negeri 1 Karangnunggal seperti apa yang kalian harap bisa diusahakan untuk diciptakan bersama-sama gitu? Karakter seperti apa yang diharapkan? Yang pastinya itu seperti dalam visi kami, yaitu berakhlak mulia juga dan bernalar kritis juga gitu, juga beretika gitu kepada maupun yang kakak kelas ataupun adik kelas gitu, maupun pada guru. Oke, dan salah satu hal yang menarik juga ya bagi saya, yang saya soroti di sini adalah pada misi kalian yang tercantum dalam visi misi, terdapat misi yang pernyataannya seperti gimana kalian mau membimbing murid-murid untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Nah, kenapa kalian mencantumkan hal itu dalam misi kalian? Nah, izin menjawab, karena pada misi tersebut kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dari zaman ke zaman kecanggihan teknologi semakin canggih. Jadi kita ingin khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnunggal lebih bijak dalam bermedia sosial. Seperti contohnya ke belakang kayak ada kasus pembulian tentang isu-isu yang tidak jelas. Seharusnya kita harus lebih bijak lagi tentang isu-isu tersebut, jangan malah kita mengikuti perkembangan tersebut yang tidak jelas. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, terutama untuk kehidupan kita sendiri, dan itu akan berakibat pada penilaian sekolah gitu. Oh iya, jadi paslon 1 ini mencantumkan mengenai bagaimana mereka menginginkan murid SMA Negeri 1 Karangnunggal untuk bijak dalam bermedia sosial adalah karena mereka tuh menganalisis dan juga menyampaikan apa yang berada di pikiran mereka, bahwa dalam kecanggihan teknologi dan juga salah satu dampak negatif dari kecanggihan teknologi dan juga
globalisasi, bukan? Ya. Hal tersebut bisa merujuk pada banyak sekali hal dampak negatif seperti ada pembulian atau cybercrime dan lain sebagainya. Pokoknya kayak isu sara makar kan dan lain sebagainya. Oke, jadi jika kalian memiliki pikiran yang sama gitu, pengen gimana caranya agar murid-murid di sekolah ini tuh bisa bijak dalam bermedia sosial agar juga tidak mencoreng nama baik diri mereka sendiri maupun nama baik instansi, maka kalian harus memilih nomor 1 untuk mewujudkan tujuan dan pikiran kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana tanggapan kalian kalau misalnya kalian jadi ketua OSIS dan ada anggota yang kinerjanya baik tapi perilakunya buruk? Kalian mau ngapain? Bila problemnya itu kayak masih bisa ditegur gitu. Jadi kita akan menegur terlebih dahulu apakah dia tuh sadar, apakah dia itu tahu kesalahannya itu di mana. Jika perilakunya tetap seperti itu dan kinerjanya itu dalam hal baik tapi biasa saja gitu, kita mungkin akan memberikan lebih sedikit peringatan lebih jauh supaya supaya orang itu lebih sadar bahwa kesalahannya itu lumayan fatal gitu. Oke, jadi paslon 1 ini lebih menegaskan gimana caranya pendekatan, menegur dan juga memperingati ya kalau ada masalah gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Gimana cara kalian mengatasi eskul yang gak aktif biar lebih aktif? Izin menjawab, kita akan berkoordinasi terutama kepada ketua eskulnya masing-masing untuk lebih mengaktifkan eskul tersebut dan mengevaluasi apa aja hambatan dari eskul tersebut sehingga eskul tersebut padam gitu. Oke. Jadi kalian lebih ke mau konsulin dan juga mengajak kerjasama sama ketua dari ekstrakurikuler tersebut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau di sekolah ada yang beda agama? Gimana tanggapannya? Soalnya di visi kalian ada kata religius. Ada pertanyaan seperti ini nih. Sok gimana? Nah, kan di SMA Negeri 1 Karangnunggal itu kan mayoritasnya muslim ya. Jadi kita itu sama-sama tetap gitu beribadah dengan sesuai kepercayaannya masing-masing, karena yaitu pedoman gitu dalam kehidupan. Jadi selagi kita masih bisa menghormati dan dia juga menghargai gitu kepada agama kita, jadi tidak ada masalah gitu di antara kita. Jadi kayak aman-aman saja. Oke, jadi religius itu tidak mengacu dalam satu agama mayoritas doang kan? Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan. Perubahan apa yang akan dilakukan dan cara pelaksanaannya? Contoh kayak program unggulan apa gitu. Di sini salah satu program unggulan kami yaitu tentang keprotokoleran. Jadi pada tahun kemarin tentang keprotokoleran itu sudah ada. Di antaranya itu tentang materi keprotokoleran dan juga prakteknya. Sekarang kami lebih meningkatkan lagi yaitu menambahkan tentang tes tulis ataupun tes lisan supaya orang tersebut lebih memiliki sifat keprotokoleran tersebut dan lebih memahami, bisa lebih mempraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Jadi protokoler itu merupakan orang-orang yang mengatur jalannya sebuah acara ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Cara mereligiuskan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Karangnunggal versi kalian. Untuk kan ada dua mayoritas ya, ada yang Islam dan ada non Muslim di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Nah, mungkin untuk yang Muslim bisa merutinkan kegiatan tadarus dan juga sholat duha setiap hari. Nah, untuk yang non Muslim
maksudnya untuk yang muslim kan ada wadahnya itu di masjid ya. Iya. Untuk non muslim itu tetap bisa beribadah karena ya tergantung niat dan khusyuknya mereka untuk beribadah. Jadi kayak dimanapun dan kapanpun mereka tetap bisa beribadah seperti kita dengan khusyuk dan baik. Oke, jadi kita juga sebagai pengurus OSIS juga harus konsul kepada pihak sekolah mengenai hal tersebut, bukan ya? Nah, selanjutnya nih, gimana cara kalian mengimplementasikan atau menerapkan misi kalian? Jadi gimana cara merealisasikannya? Izin menjawab, cara kita merealisasikan visi misi tersebut dengan cara bekerja sama dengan semua warga sekolah untuk menerapkan visi tersebut. Jadi kita tidak hanya berpatok kepada OSIS MPK saja, tetapi misi tersebut berguna bagi semua siswa-siswi kita. Oke, jadi soal pertanyaan gimana cara paslon 1 ngeimplementasiin atau menerapkan misi mereka adalah dengan cara bekerja sama sehingga kerjasama tersebut bisa melahirkan suatu manfaat bagi bersama. Oke, mau tahu juga nih gimana jargon dari paslon 1? Oke. 1, 2, 3. Number 1, just be smart, just be strong, just be energy. Oke. Selanjutnya, kata atau pesan terakhir nih buat murid di SMA Negeri 1 Karangno. Bukan pesan terakhir kayak gitu, tapi kayak pesan untuk pemilihan ini. Ya. Gimana harapannya atau mereka berharap siswa-siswa SMA Negeri 1 Karangno tuh jadi kayak gimana gitu? Santai aja sih. Untuk pemilihan Kak. Iya. Ya. Semoga yang nanti terpilih itu adalah keputusan terbaik gitu dari semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnunggal yang sudah memilih. Dan kami juga ingin berterima kasih ya untuk nanti yang telah memilih kami paslon 1, meski apabila kita itu tidak terpilih secara kehendaknya tuh. Oke, jadi bagaimanapun karena sudah ada sistem demokratis, jadi kalian akan menerima apapun hasilnya karena dengan pemilihan suara terbanyak merupakan hal yang paling baik karena semua orang mempunyai hak untuk memilih gitu. Jadi kalian mencoba bagaimanapun hasilnya. Oke. Untuk selanjutnya nih, apa kalian punya kata-kata kampanye atau ajakan nih buat dukung paslon 1 yang mau disampaikan? Misalnya kampanye yang tadi ke kelas-kelas. Oke. Kami di sini mengajak rekan-rekan semua untuk memilih pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan nomor urut 1. Kenapa harus nomor 1? Karena pada visi kami mempunyai nilai-nilai yang relevan, yaitu nilai religius, nilai kreativitas, serta nilai potensial. Yang apabila jika digabungkan akan membentuk nilai kesempurnaan yang saling melengkapi satu sama lain sehingga menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi jika kalian memiliki satu tujuan, apa kata-katanya? Satu tujuan, satu hati. Jika kita memiliki nilai dan tujuan yang sama dengan nilai tersebut, maka kita memiliki satu hati, satu suara, satu tujuan yang sama. Oleh karena itu, kalau visi misi mereka dan janji-janji mereka relevan dan sesuai dengan kalian, maka pilihlah nomor 1. Tapi saya juga sebagai panitia bersikap netral ya. Tapi karena ini kita podcast bersama, jadi kita harus mendukung satu sama lain. Oke, sekian podcast pertama untuk paslon 1 pada kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda. Salam.